Sutra Teratai yang menakjubkan bab 10, Guru Dharma. Para Buddha melindungi dan mengingat selalu pada orang yang menerima dan menegakkan sutra ini. Simfasiang Sutra Teratai episode 1226. Dikarenakan sesuai dengan batin Buddha, makanya dilindungi dan diingat selalu dalam niat semula dari para Buddha. Hendaknya meyakini bahwa batin sendiri yang menyempurnakan. Tubuh kebijaksanaan bukan tercerahkan dengan bergantung pada lainnya. Dari itu dikatakan bahwa memiliki akar dari keyakinan dan kebijaksanaan besar adalah memperoleh Dharma Agung yang benar-benar murni. Melatih dan mempelajari Dharma Buddha harus mendekati dan menempel dengan batin Buddha. Untuk mendekati dan menempel dengan batin Buddha, maka harus sesuai dengan niat Buddha, harapan Buddha. Buddha membabarkan Dharma demi dunia. Jika orang-orang tidak dapat menghayati batin Buddha, bagaimana kita dapat memahami Dharma? Oleh itu, kita harus menyesuaikan dengan batin Buddha. Jika kita dapat menyesuaikan dengan hati Buddha, dengan sendirinya dilindungi dan diingat selalu dalam niat semula dari para Buddha. Yang dilindungi dan diingat selalu dalam niat semula dari para Buddha adalah Dharma sejati dari ajaran kendaraan tunggal. Ini adalah Dharma sejati, merupakan Dharma yang dilindungi dan diingat oleh Buddha sejak kalpa sebanyak butiran debu. Kalpa sebanyak butiran debu, semua orang seharusnya ingat. Bab perumpamaan kota gaib. 16 pangeran menerima ajaran dari Buddha Mahabhisna Jana Bibu. Ajaran yang diterima di zaman tersebut adalah ajaran kendaraan besar, Sutra Teratai yang menakjubkan. Buddha sebagai salah seorang dari 16 pangeran, beliau mendengar dan membabarkan. Setelah mendengar, hati timbul sukacita. Buddha telah memasuki ruang samadhi. 16 pangeran dapat menyesuaikan dengan niat Buddha. Masing-masing pergi keluar mengajak para makhluk yang berjodoh dan membabarkan sutra teratai. Dia mengajarkan kembali apa yang telah didengar dengan orang-orang yang berjodoh dengannya. Dia telah menetapkan tekadnya menebarkan benih yang seperti ini selama kehidupan ke kehidupan. Maka Buddha Sakyamuni kita mencapai kebudaan di dunia. Sebab dan kondisi ini telah dimulai sejak lama di masa lalu selama kehidupan ke kehidupan. Batin yang dia lindungi dan ingat adalah ajaran tunggal sejati, yaitu Sutra Teratai yang menakjubkan. Buddha di masa lampau mengatakan demikian. Buddha di masa kini juga mengatakan demikian. Buddha di masa depan juga akan menyebarkan demikian. Oleh karena itu, kita harus bersungguh hati mendengarkan sutra sesuai dengan prinsip kebenaran dari sutra, artinya sesuai dengan batin Buddha. Karena Dharma berasal dari Sang Buddha yang melindungi dan mengingatnya selalu. Yang dibabarkan Sang Buddha meskipun telah meninggalkan kita 2000 tahun lamanya. Kita saat ini, jiwa kebijaksanaan dan dharma kaya dari Sang Buddha masih ada di dunia. Dengan jiwa kebijaksanaan dan tubuh dharma ini, kita dengan sepenuh hati menghayatinya, harus menerima dan menyambutnya. Ini artinya sesuai dengan batin Sang Buddha. Dapat sesuai dengan batin Sang Buddha juga merupakan harapan mendasar dari para Buddha. Bukan hanya Buddha Sakyamuni, tetapi para Buddha yang ingin dilindungi dan diingat para Buddha. Dengan kata lain, kebenaran sejati ini adalah ajaran yang dibabarkan oleh setiap Buddha. Kita harus bersungguh hati menghayatinya. Kebenaran sejati adalah kekal tiada berubah, adalah yang ingin dikatakan oleh para Buddha, yang ingin kita pahami tidak meninggalkan kebenaran sejati ini. Kebenaran di dalam batin setiap orang terdapat sifat hakiki, hanya saja ditutupi oleh kegelapan batin. Sang Buddha hanya datang untuk memberitahu kita bahwa kita memiliki sifat hakiki yang demikian adanya. Akan tetapi,
kita masih memiliki kerisauan yang diperbanyak dari kehidupan ke kehidupan yang telah menutupi kita, agar kita memahami kerisauan yang menutupi batin. Siapa yang dapat membersihkannya? Masih harus kita yang membersihkannya. Kita tahu kekotoran batin akan memperbanyak dan mencemari, dapat melukai jiwa kebijaksanaan kita, sehingga kita harus segera mengetahui metodenya, segera dibersihkan. Maka, Sang Buddha demikian menyampaikan kepada kita, kita harus demikian berlatih. Melatih diri adalah melatih tabiat buruk kita dari beberapa kehidupan dan beberapa kalpa. Demikian tumpang tindih. Tabiat buruk telah menutupi kita, oleh karenanya kita harus memahami kesungguhan hati Sang Buddha. Dharma berasal dari mulut Buddha, kita harus menerimanya dengan baik. Kebijaksanaan kita tumbuh dari Dharma sehingga kita disebut putra Buddha, putra yang lahir dari mulut Buddha. Buddha menaruh kebenaran sejati ini, kebenaran sejati alam semesta secara keseluruhan ke dalam hatinya. Dari dalam hatinya, beliau mengatakan ini dari mulutnya. Oleh karena itu, setiap orang disebut sebagai putra Buddha yang menerima apa yang dikatakan oleh Buddha dari harapan mendasarnya, dan kita menerimanya serta menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita. Jiwa kebijaksanaan adalah Dharma, maka dikatakan hendaknya meyakini bahwa batin sendiri yang menyempurnakan. Batin sendiri harus mengukir batin Buddha sesuai dengan batin Buddha. Kebenaran sejati yang selalu dilindungi dan diingat dalam batin Buddha. Kita seutuhnya dapat berpadu dengannya. Kita telah memahaminya. Kebenaran sejati yang selalu dilindungi dan diingat selalu dalam niat semula dari Buddha. Kita telah menerimanya, maka kita hendaknya meyakini. Kita, batin sendiri yang menyempurnakan, hendaknya menggunakan batin kita untuk menyempurnakan segala dharma. Hati kita telah menyerap dharma ke dalam hati kita. Batin mendalam yang teguh dan kukuh. Dulu pernah dalam jangka waktu tertentu selalu mengatakan batin mendalam yang teguh dan kukuh. Dharma perlu didengar dengan sungguh hati, dengar dan memasukkan ke dalam hati. Sangat teguh dan kukuh di dalam batin kita. Sama seperti Buddha menyembunyikan niat semula terhadap kebenaran sejati. Kita juga harus dengan demikian tanpa henti terus-menerus memasuki kebenaran sejati ini ke dalam hati kita tanpa bocor, selalu berada di dalam hati kita yang paling mendasar. Oleh karena itu, kita sendiri harus membangun keyakinan hati seperti ini. Maka hendaknya meyakini bahwa batin sendiri yang menyempurnakan. Tubuh kebijaksanaan. Sang Buddha menyebutnya sebagai tubuh Dharma. Akan tetapi, kita masih belum menyerap seluruh Dharma masuk ke dalam batin. Kita belum berani menyebutnya sebagai tubuh Dharma. Kita memohon Dharma dari Buddha. Dharma masuk ke dalam batin kita, menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita. Maka kita bisa disebut tubuh kebijaksanaan. Juga adalah jiwa kebijaksanaan. Bukan tercerahkan dengan bergantung pada lainnya. Kebijaksanaan kita, kebijaksanaan, jiwa kehidupan tersebut harus kita sendiri yang menyempurnakannya. Setelah mendengar Dharma, kita harus membina diri. Diri sendiri harus mengikis kerisauan yang berlapis-lapis. Jika diri sendiri tidak mau mengikis kerisauan, maka diri sendiri akan berhalusinasi dan delusi, kegelapan batin. Jika kita tidak ingin mengubahnya, maka perhatian benar kita, dharma sejati kita tidak akan muncul karena kerisauan dan halusinasi telah menutupi kita. Jika diri sendiri tidak mau mengubah pola pikir, selamanya akan berada di dalam kegelapan batin, ketidaktahuan, berada di dalam kerisauan. Jadi, kita harus tubuh kebijaksanaan, bukan tercerahkan dengan bergantung pada lainnya. Bukan orang lain yang membina diri untuk kita, akan tetapi diri sendiri yang melakukan pembinaan diri. Bukan orang lain yang telah tercerahkan yang akan memberikan dharma kepada kita. Tidak ada caranya.
harus diri sendiri yang langsung membiarkan Dharma masuk ke dalam batin kita. Diri sendiri mengikis kerisauan, mengikis sebagian kerisauan, maka sebagian jiwa kebijaksanaan akan tumbuh. Jadi, tubuh kebijaksanaan bukan tercerahkan dengan bergantung pada lainnya. Jiwa kebijaksanaan kita bukan orang lain yang memberikannya kepada kita. Buddha membabarkan Dharma terus berlanjut sampai sekarang. Kita sekarang memahaminya melalui Dharma, yaitu harus bergantung pada diri sendiri. Orang lain tidak bisa memberikannya kepada kita. Belajar juga harus diri sendiri yang belajar baru bisa memahami. Ini sama seperti banyak orang tua yang saat ini sedang mengkhawatirkan anak-anaknya yang akan mengikuti ujian. Khawatir. Apakah ada gunanya khawatir? Anak-anak sendirilah yang harus bersungguh-sungguh belajar dengan giat. Kita tidak bisa menggantikan belajar untuk anak-anak. Anak-anak yang harus belajar sendiri. Meskipun kedekatannya seperti orang tua memberi perhatian kepada anaknya masing-masing, tidak ada cara untuk menggantikannya belajar. Untuk anak-anak mengikuti ujian ini adalah tidak mungkin. Anak-anak sendiri yang harus giat belajar. Demikian pula, Sang Buddha bersusah payah datang ke dunia demi kita untuk membukakan dan menunjukkan harapan mendasarnya untuk membantu kita memahami. Namun, kita tidak dapat memahaminya. Dia harus bersungguh hati dari pengajaran kecil sampai metode terampil, terus-menerus memberikan bimbingan dengan sabar, agar kita sampai saat ini masih dapat mendengarkan. Buddha pada akhirnya tidak boleh tidak membabarkan harapan mendasar Sang Buddha dengan memulai mengungkapkan keseluruhannya, benar-benar membuka harapan mendasarnya agar semua orang dapat mengerti. Dari sini kita dapat memahami kesungguhan hati Sang Buddha, sehingga beliau terus membabarkan Dharma berulang kali dengan harapan kita dapat memanfaatkan berbagai macam ajaran yang dibabarkan Sang Buddha, mungkin salah satu kalimat di antaranya atau sesuatu bagian yang mana yang dapat dihayati dan dipahami oleh kita. Inilah kesungguhan hati dari Sang Buddha. Hati Anda terinspirasi, Anda sendiri harus belajar dengan rajin, kemudian ujian. Sekarang dalam Sutra Teratai seperti memasuki ruang ujian. Dalam mempelajari ajaran Buddha, tujuannya adalah mencapai kebuddhaan. Untuk mencapai kebuddhaan, harus membangkitkan tekad luhur, membangun ikrar agung, menapaki jalan bodhisattva. Menghayati dan berhadapan dengan cobaan. Di antara kerumunan orang banyak yang keruh dan jahat, menguji apakah Anda sudah ternoda oleh kerisauan dan kekeruhan duniawi. Apakah batin pencerahan Anda kokoh? Jika kokoh, maka Dharma akan tetap dalam batin kita, tidak bocor keluar. Maka hendaknya meyakini bahwa batin sendiri yang menyempurnakan. Batin kita sudah bisa mendengar, merenung, dan mempraktikkan sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Semuanya tidak ada yang bocor, dan kita telah mencapainya. Jiwa kebijaksanaan tumbuh berkembang. Kita harus menghayati semua ini dengan sepenuh hati. Dengan menghayati, kita juga harus masuk ke ruang pengujian agar kita di dunia yang dipenuhi oleh 5 kekeruhan ini, satu sisi kita mendengarkan Dharma dan sisi lainnya kita masuk ke tengah orang banyak. Inilah yang harus benar-benar kita pahami. Di dunia yang keruh seperti ini, bagaimana menjaga batin pencerahan diri kita sendiri? Bagaimana membangkitkan kepercayaan masing-masing orang? Di masa inilah kita harus bertahan terhadap ujian ini. Bukan orang lain yang berikan kepada kita, tetapi kita sendiri yang harus mampu bertahan terhadap ujian. Sehingga dari itu dikatakan bahwa memiliki akar dari keyakinan dan kebijaksanaan besar adalah memperoleh Dharma Agung yang benar-benar murni.
Kita harus sangat yakin ajaran sejati ini. Ajaran sejati dari kendaraan tunggal adalah ajaran kendaraan besar, bukan lagi ajaran metode terampil yang sebelumnya. Maka ajaran agung kita mesti memiliki keyakinan agung. Batin mesti memiliki batin pencerahan yang sangat kokoh untuk menerima ajaran kendaraan besar agar tercapai akar kebijaksanaan dari keyakinan agung kita. Harus punya keyakinan dan pemahaman besar. Keyakinan dan pemahaman besar kita harus mendalami, maka sering dikatakan panjang pendeknya usia bukan atas kendali kita. Namun untuk membuka, memperluas dan memperdalam, ini tergantung diri kita sendiri. Sehingga batin kita bukankah mesti membuka batin kendaraan besar? Batin seluas jagat raya dapat mentolerir segala sesuatu di dunia ini. Hati kita mesti diperluas, keyakinan kita juga mesti mendalam. Buddha memberi pengajaran menakjubkan yang amat mendalam, dharma yang menakjubkan dan agung tiada tara, sulit ditemukan dalam kalpa tak terhingga. Kita sekarang berada di dunia penuh kejahatan, dunia penuh kekeruhan. Kita bisa mendengar akan Dharma Buddha ini, kita juga telah mempraktekannya. Kita mesti menerima dan menegakkan dengan baik. Kita mesti berkeyakinan untuk menerima dan mempraktekannya. Jadi inilah akar dari keyakinan dan kebijaksanaan besar. Kita bukanlah rumput kecil, tetapi kita adalah pohon besar dan akar besar. Akarnya mesti masuk sangat mendalam ke dalam bumi. Pohonnya mesti tumbuh berkembang ke atas. Demikian baru bisa menyerap air embun. Dengan menyerap air embun yang banyak akan bisa memberi nutrisi kepada bumi. Kitalah pohon besar itu. Bab tanaman obat menjabarkan tentang hal ini. Bila kita adalah rumput kecil, maka kita hanya dapat menyerap sedikit air embun. Demikian menyerap hanya sedikit. Air embun pun hanya sedikit saja seperti mutiara, dan embun ini akan perlahan jatuh ke bumi. Jadi hanya setetes embun yang seperti mutiara. Inilah rumput kecil. Sehingga kita harus memiliki akar keyakinan laksana pohon besar yang menembus ke dalam bumi dengan sangat kokoh. Maka akar dari keyakinan dan kebijaksanaan besar persis seperti pohon besar adalah memperoleh Dharma Agung yang benar-benar murni. Bila kita dapat melakukan demikian, kita dapat menyerap air embun secara memadai. Dharma Agung ini hendaknya menyerap ke dalam hati kita. Bila Dharma Agung menyerap ke dalam batin, kita akan dapat memberi nutrisi kepada bumi. Sungguh belakangan ini banyak terjadi bencana alam. Kita melihat banyak bodhisatwa di dunia yang muncul karena ada makhluk yang menderita. Pada 9 Juli 2016, taufan Nepartak menyapu lewat Taiwan, lalu mendarat di Cina daratan, menyebabkan longsor di Cina dan banjir di Fujian. Meskipun setibanya di sana sudah bukan taufan, tapi masih menyebabkan banjir yang sangat parah. 2 kabupaten terdampak dengan area yang sangat luas seperti Kecamatan Tachuang di Kabupaten Mingqin. Kita juga pergi ke Kecamatan Qinliang di Kabupaten Yongtai. Kita sudah pergi ke 2 kabupaten tersebut dan untuk sementara penyaluran bantuan sudah berakhir. Ketika mereka pergi dan melihat tempat tersebut, ada berapa banyak desa, 1 kabupaten terdapat berapa banyak kota kecamatan, 2 kabupaten, 1 kecamatan, ada berapa desa. Dengan demikian, kita sudah dapat memperkirakan berapa luas wilayah yang terdampak. Melihat air yang terus meluap, berapa banyak rumah di desa yang roboh, menyisakan pemandangan yang berantakan, seperti reruntuhan dan puing-puing. Orang-orang ingin pulang, tetapi tidak ada rumah. Bagaimana dengan orang tua yang lemah, wanita dan anak-anak? Insan suci bodhisattva dunia memiliki akar kepercayaan besar, mempunyai akar kepercayaan dan kebijaksanaan yang besar. Mereka bukan rumput kecil, mereka seperti pohon besar.
Dharma telah memperkokoh niat keyakinan mereka. Mereka tahu bahwa bodhisattva harus muncul ketika para makhluk menderita. Maka mereka segera bergegas. Sejak tanggal 9 sudah mulai berangkat menuju ke Fujian. Setelah tiba di Fujian selama 8-9 hari di sana, betapa banyaknya desa yang mereka kunjungi. Kita menitik beratkan pada kecamatan Qingliang. Tempat ini mengalami bencana besar. Ketika mereka tiba di sana, mereka mendapat informasi bahwa banyak orang yang sudah beberapa hari tidak makan nasi. Mereka hanya makan makanan kering, sangat menderita. Hal pertama yang dilakukan relawan Ceci adalah segera menyiapkan makanan hangat bagi mereka karena mereka sudah beberapa hari belum makan nasi. Kita segera berusaha membangun fasilitas dapur. Tapi harus bangun di mana? Di sekolah Qingliang di tempat itu, sebelum membangun dapur umum, mereka harus terlebih dahulu membersihkan tempat itu. Seluruh tempat itu harus dibersihkan dan disapu. Awalnya, tempat itu sangat kotor, digunakan untuk menampung korban bencana. Mereka segera membersihkan dapur dan sebagainya. Mereka membeli banyak beras dan sayuran, menyiapkan minyak, garam, beras, dan sayuran. Ketika kompor siap, mereka segera memasak makanan panas untuk mereka, agar mereka ada nasi panas yang bisa dimakan dan sayuran hijau yang segar yang bisa dimakan. Mereka semua gembira, banyak yang tersentuh, terutama orang tua. Ketika relawan Ceci mendekati satu orang tua, bertanya kepadanya, berapa usia nenek? Saya sudah 80-90 tahun. Ada berapa orang dalam keluarga nenek? Dia mulai menangis. Hanya saya dan suami saya. Apakah tidak ada anak? Tidak ada anak. Ketika ia mulai menangis, relawan Ceci segera mengambil handuk dan menyeka air mata di mukanya. Tidak apa-apa, kita semua satu keluarga. Saya seperti putra nenek, saya seperti putri nenek. Kita semua di sini seperti anak-anakmu. Beginilah bagaimana mereka menghibur orang tua itu. Melihat mereka seperti ini, inilah yang dinamakan bodhisattva dunia. Bagaimana menyempurnakan bodhisattva di dunia? Kelompok besar ini seperti pohon besar telah menyerap sangat banyak air dharma. Cinta kasih yang sepenuhnya, kebijaksanaan telah masuk ke dalam hati. Batin yang lapang dapat merangkul semua makhluk di dunia. Hati yang teguh terjun ke tempat yang begitu menderita. Jalannya sulit dilalui, berlumpur, tanah lembek dan lainnya. Mereka masih melangkah maju selangkah demi selangkah. Melangkah maju dengan semangat. Pergi dari satu desa ke desa lain, pergi mengunjungi satu rumah ke satu rumah. Tempat penampungan digunakan untuk menghibur. Ini seperti pohon besar memiliki akar dari keyakinan dan kebijaksanaan besar. Meskipun melihat begitu banyak orang yang menderita dengan hati yang empati, ketika orang terluka, kita merasakan sakitnya. Ketika orang lain menderita, kita merasakan kepedihannya. Merangkul kepedihan para makhluk tetap dengan sikap nyaman dan leluasa. Terus bersumbangsi dengan hati yang welas asih, ini adalah Dharma Agung, tanah murni. Jalan bodhisattva di dunia adalah seperti ini. Tidak sulit. Asal kita bersungguh hati, selama kita sesuai dengan hati Buddha, dengan sendirinya kita akan menerapkan ajaran Buddha. Gunakan pada diri kita untuk mencapai tubuh kebijaksanaan. Kita menyerap tubuh Dharma Buddha digunakan untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Akar keyakinan dan akar kebijaksanaan besar kita harus berkembang. Terjun ke orang banyak, tempat pengujian di dunia ini sangat bergelombang. Jalan yang sulit dilalui, kita berjalan masuk. Ini adalah tempat percobaan bodhisattva di kerumunan orang banyak. Kita harus selangkah demi selangkah berjalan keluar dengan mantap. Mari lihat naskah sutra sebelumnya yang demikian mengatakan, sutra ini sekarang pun selagi Tathagata masih ada, banyak yang menaruh kebencian dan kedengkian, apalagi setelah parinirvana nanti. Sutra Teratai bab 10 Guru Dharma. Untuk melindungi dan menegakkan sutra ini ada banyak kesulitan.
Sutra dapat dipakai untuk menghadapi era pada zaman sekarang, pada era di mana dunia yang dipenuhi 5 kekeruhan ini. Dhamma sejati Bodhisattva persis seperti yang dibutuhkan dunia. Namun, untuk mengajarkan Dharma Agung Bodhisattva kepada dunia, ada banyak kendala. Pada era Buddha, rintangan sudah berlapis-lapis, banyak kebencian dan kecemburuan. Menegakkan sutra ini tidak mudah, apalagi untuk menyebarluaskan prinsip sejati dari sutra ini di dunia. Kesulitannya semakin berlapis-lapis. Demikian pada era Buddha masih di dunia. Bagaimana setelah Buddha parinibbana? Itu akan menjadi lebih sulit. Asalkan ada orang yang membangkitkan tekad, mulai menggerakkan dharma yang benar dan perhatian yang benar, dengan sendirinya pemikiran menyimpang dan pandangan menyimpang akan datang menghalangi kita. Sudah seperti demikian pada zaman Buddha, apalagi di masa sekarang. Jadi, bagi kita yang ingin menegakkan sutra ini, kita harus memantapkan tekad kita dan menanggung banyak rintangan yang menguji kita. Jadi, kita harus senantiasa bersungguh hati. Naskah sutra selanjutnya kembali mengatakan, "Baik saja Raja, engkau hendaknya tahu bahwa setelah Tathagata parinibbana nanti, orang-orang yang dapat menyalin, menegakkan, membaca, melafalkan, memberi persembahan dan menjelaskannya pada orang lain. Tathagata akan menyelimutinya dengan jubah, juga akan menyelimutinya dengan jubah, juga akan dilindungi dan diingat selalu oleh para Buddha yang muncul di kawasan lain." Sutra Teratai bab 10 Guru Dharma. Kita harus bersyukur. Sang Buddha sekali lagi melipur Bodhisattva baik saja Raja di sini, karena para guru Dharma yang akan menegakkan sutra ini di masa depan akan menghadapi banyak kesulitan dan diuji dengan banyak cobaan. Namun, Sang Buddha memulai bagian ini dengan menghibur mereka yang akan membaca, melafalkan, menerima dan menjunjung tinggi sutra ini di masa mendatang. Sang Buddha memanggil nama baik saja Raja, kemudian memanggil baik saja Raja dan berkata, "Baik saja Raja, engkau harus tahu bahwa setelah Tathagata memasuki parinibbana, bagi mereka yang dapat menulis sutra ini, mereka harus bisa menulis. Karena percetakan tidak ada di zaman kuno untuk membantu lebih banyak orang untuk memahami sutra ini dan membuat orang mengetahuinya. Itu harus ditulis kata demi kata dengan tangan." Ini seperti di masa lalu ketika saya ingin mengajarkan sutra makna tanpa batas. Kami tidak punya uang untuk membeli salinan sutra untuk mengajar. Untuk mengajar sutra itu, kita perlu memiliki salinan untuk dilihat orang. Pertama-tama, pada saat itu, kami tidak mampu secara finansial untuk membelinya. Selain itu, saat itu, salinan sutra makna tanpa batas tidak tersedia untuk dibeli. Itu tidak terjual terpisah, tetapi hanya bagian dari Sutra Teratai. Saat itu beredar di Jepang sebagai Sutra Teratai beruas 3. Akhirnya dapat melihat Sutra Teratai beruas 3. Sangat bersuka cita. Setelah melalui jalinan jodoh yang berliku-liku, akhirnya bisa mendapatkan Sutra Teratai beruas 3 versi Jepang. Barulah dari Sutra Teratai beruas 3 versi Jepang ini, naskah Sutra Tanpa Batas disalin kata demi kata. Walaupun menyalin sampai tangan masih terasa sakit karena terluka. Namun sangat bersuka cita dalam Dharma. Sejak itu, sampai sekarang jika teringat dan melihat sutra tersebut, menggunakan pena menulis di atas plat baja dengan kertas stensil, mengukirnya kata demi kata. Sekarang ini, sutra dapat diperbanyak. Kita semua dapat melihatnya. Saat ini, hanya memikirkannya saja sudah sangat membuat kita bersuka cita. Apalah artinya sebuah jari yang sakit? Itulah keteguhan hati. Menyalin sebuah sutra yang awalnya tidak tahu bisa dibeli di mana dan tidak ada uang untuk membeli, sampai dapat dilihat, dibaca oleh orang banyak, juga dapat mendengarkannya. Ini karena 50 tahun yang lalu, mendekati 50 tahun yang lalu.
Di era lebih dari 40 tahun lalu sedemikian menyalin sutra, menulis sutra. Sutra juga diukir, ini terjadi pada era itu. Baik saja Raja, engkau hendaknya tahu bahwa setelah Tathagata Parinibbana nanti, orang yang dapat menyalin, menegakkan, membaca, melafalkan, memberi persembahan dan menjelaskan pada orang lain. Setelah Buddha Parinibbana nanti, orang-orang yang menyalin, menegakkan, membaca, melafalkan, dan memberi persembahan. Buddha pada 2000 tahun lebih yang lalu, pembabaran dharmanya mengatakan demikian. Setelah Buddha memasuki parinibbana, orang yang dapat menyalin artinya mencatat ataupun sepenuh hati menegakkan. Merasa memiliki kitab sutra ini tidak hanya memiliki wujudnya saja, akan tetapi menegakkannya di dalam hati. Harus terukir di dalam batin, bukan hanya terukir di kertas lilin saja. Mengukir dengan pulpen stensil dan plat. Sesungguhnya setiap kata terukir ke dalam hati. Ketika itu, kondisi hati menjadi hening dan tenang. Terjadi pada masa itu. Maka, apapun kegelapan batin dan kerisauan duniawi, walaupun masih ada kekhawatiran, tetapi sudah tidak ada kerisauan. Khawatir pada banyaknya penderitaan di dunia. Namun, pada dasarnya sudah tahu bahwa banyak kegelapan batin dan kerisauan duniawi dari para makhluk yang banyak, yang sungguh bersedia menerima Buddha Dharma, kemudian praktek secara nyata, menerima dengan sukacita, ada berapa orang. Maka dapat dikatakan agar Dharma sejati bisa berada di dunia, orang yang menegakkan Dharma harus mengokohkan keyakinan hati, maka harus menegakkannya di dalam batin yang kokoh, maka harus membaca dan melafalkan. Beberapa hari ini telah membantu saya menemukan sutra yang dulu hendak saya salin, Sutra Makna Tanpa Batas versi bahasa Jepang. Sebenarnya sutra itu bentuknya seperti apa? Sudah menemukan. Sesungguhnya sutra itu melihat bagian belakang buku itu sudah tak terlihat tulisan. Karena apa? Adalah karena tangan saya sering menyentuhnya, sering mengambilnya, melihatnya, sehingga ketika buku itu diberdirikan, Anda tidak akan bisa melihat buku itu adalah Sutra Makna Tanpa Batas. Ini adalah membuktikan bahwa di masa itu, Sutra teratai beruas 3 versi bahasa Jepang ini. Sutra Makna Tanpa Batasnya adalah bagaimana dibaca, bagaimana melafalkan, bagaimana melihatnya, bagaimana menyalinnya. Di dalam buku ini, bagaimana menyentuhnya. Jadi, dengan hati yang paling tulus, itu dinamakan memberi persembahan. Memberi persembahan dan menjelaskan pada orang lain. Di sana, memberi persembahan, menghormati sutra ini adalah dengan bersujud kata demi kata, bukan hanya menyalin saja. Ini adalah saat di pondok kayu kecil, ini adalah dengan menggunakan hati yang paling tulus. Setelah Sang Buddha Parinibbana, orang yang hendak menegakkan sutra sesungguhnya adalah sangat tidak mudah. Tapi, mengingat kembali masa lalu, juga masih merasa sukacita dalam Dharma, menjelaskan pada orang lain dengan sepenuh hati. Setelah Buddha Parinibbana nanti, orang-orang yang menyalin, menegakkan, membaca, melafalkan, dan memberi persembahan, ini sungguh adalah sangat sulit, karena sutra ini adalah Dharma yang sulit diyakini dan sulit dipahami. Ingin menegakkan dan melafalkan sutra ini, sulit diyakini dan sulit dipahami. Ingin menjelaskan sutra ini harus menganalisis teks seperti ini, terus menganalisis masa lalu adalah sangat mudah. Tapi sutra ini adalah harus digunakan di dunia masa kini. Dharma adalah hendak digunakan di dunia masa kini. Oleh karena itu, harus dijelaskan hingga tuntas. Sesungguhnya adalah sangat sulit. Dharma adalah sulit diyakini dan sulit dipahami ini. Maka guru Dharma di alam manusia yang dapat meyakini dan memahaminya adalah Bodhisattva, dituntun bersama oleh Buddha Sakyamuni dan para Buddha di 10 penjuru.
akan dituntun oleh para Buddha. Kita sering mengatakan, memohon Buddha melindungi dan mengingat selalu, memohon Buddha menuntun. Tubuh dan batin saya berlindung dan dituntun Sang Buddha. Ketika kita menerima pengajaran, apa yang kita baca dan lafalkan, banyak yang demikian. Jadi bagaimana kita harus melakukan? Orang-orang yang melatih 6 paramita dan segala prakteknya tanpa kenal kendur, Tathagata akan menyelimutinya dengan jubah. Orang-orang yang melatih 6 paramita dan segala prakteknya tanpa kenal kendur, Tathagata akan menyelimutinya dengan jubah. Seandainya tidak memiliki kekuatan dari pembinaan diri, bagaimana mungkin dapat menyebarkan sutra, dapat menjalankan bederma, dana paramita, kedisiplinan, sila paramita, kesabaran, kanti paramita, upaya bersemangat, wirya paramita, meditasi, dhyana paramita, kebijaksanaan, prajna paramita, dan lainnya berpadu menjadi jubah kesabaran. 6 paramita adalah berderma, kedisiplinan, kesabaran, upaya bersemangat, meditasi, kebijaksanaan. Itu adalah jalan bodhisattva. Segala prakteknya artinya tidak mungkin bisa dihitung. Semua penderitaan para makhluk, baik penderitaan tubuh, fisik maupun batin, apakah bencana alam atau malapetaka akibat ulah manusia, semuanya membutuhkan bodhisattva bersungguh hati untuk bersumbangsi. Bagaimana menghapus kesulitan mereka? Inilah orang-orang yang melatih 6 paramita dan segala prakteknya tanpa kenal kendur. Harus berusaha semangat dan tidak pernah kendur. Jadi, Tathagata akan menyelimutinya dengan jubah. Ini adalah kewelas asian Sang Buddha untuk menghibur. Memberitahu kepada bodhisattva baik saja raja, meskipun di alam mara, ketidaktahuan dan rintangan sangat banyak dan sangat sulit, namun orang yang mampu menegakkan sutra, para Buddha dan bodhisattva sangat menyayangi dan menghargai mereka, menggunakan jubah mereka untuk menyelimuti mereka, karena mereka adalah anak Buddha, lahir dari mulut Buddha. Ada kalanya ketika kita melihat para bodhisattva cilik sangat menggemaskan. Mereka mendekati saya secara berkelompok. Saya merangkul mereka dengan satu tangan. Kadang-kadang semuanya mengerubuni saya sekaligus. Sangat banyak bodhisattva cilik. Seperti seluruh jubah saya dapat menyelimuti mereka semua. Maka demikianlah Tathagata. Tathagata para Buddha sangat menyayangi dan menghargai. Jadi, seandainya tidak memiliki kekuatan dari pembinaan diri ingin menegakkan sutra ini, seandainya bukan karena kekuatan dari pembinaan diri sangat teguh, 37 faktor pendukung menuju pencerahan, untuk menapaki jalan ini harus menggunakan kekuatan ini. Jadi, berbagai macam kekuatan dari pembinaan diri hendaknya dipraktekkan dalam tindakan nyata. Jika tidak demikian, bagaimana mungkin dapat menyebarkan sutra? Bagaimana memiliki cara untuk menyebarkan dharma sejati ini di dunia, sehingga dapat menjalankan berdharma, dana paramita, kedisiplinan, sila paramita, kesabaran, kanti paramita, upaya bersemangat, wirya paramita, meditasi, dhyana paramita, kebijaksanaan, prajna paramita. Inilah 6 paramita yang dikatakan di depan: berdharma, kedisiplinan, kesabaran, upaya bersemangat, meditasi, kebijaksanaan. 6 paramita ini berpadu menjadi jubah kesabaran. Harus bisa benar-benar menegakkan sutra, memasuki alam manusia, mempraktekkan ajaran bodhisattva harus seperti ini, mempunyai kekuatan kesabaran 6 paramita. 6 cara seperti sehelai baju menyelubungi dan melindungi semua makhluk. Kita sendiri harus berjalan demikian, kita sendiri harus berbuat demikian. Tathagata akan menyelimutinya dengan jubah. Walaupun Buddha sangat khawatir,
Tetapi setiap orang pada dasarnya memiliki sifat hakiki kebudaan. Sifat hakiki kebudaan mengembangkan kondisi batin bodhisattva, seperti kita berkumpul bersama anak-anak, seperti kita menyelubungi dan melindungi dia, menyayangi para makhluk sama seperti Buddha menyayangi anak-anak. Tadi, saya melihat dari dalam di Xiamen, kasur lipat Taai Teknologi dibentangkan. Nenek berbaring istirahat, selimut tebal di bawah dan segera diselimuti. Menyelimutinya dengan seksama merapatkan selimutnya. Nenek, alangkah hangatnya. Bodhisattva, anak muda membentangkan tempat tidur menyelimuti orang tua. Inilah 6 paramita. Berderma, dana paramita, kedisiplinan, sila paramita, kesabaran, kanti paramita, upaya bersemangat, wirya paramita, meditasi, dhyana paramita, kebijaksanaan, prajna paramita. Seperti selimut itu, seperti baju itu. Selimut itu dia membutuhkan, kita memberikan kepadanya. Ini adalah menyayanginya. Jubah adalah jubah kelembutan dan kesabaran yang disebutkan dalam bab ini. Ini menerangkan kalau diselimuti oleh Buddha Sakyamuni, jika seseorang dapat menegakkan dan menjelaskan sutra ini, berarti sedang belajar dan melatih kesabaran besar, diselimuti dengan jubah Tathagata. Sehingga jubah disebutkan dalam bab ini, bab Guru Dharma. Jubah kelembutan dan kesabaran yang disebutkan dalam bab ini. Naskah sutra ini akan muncul di belakang, ini menandakan diselimuti oleh Buddha Sakyamuni. Walaupun hendak mengatakan pada kita, menegakkan sutra ini sangat sulit, tetapi Buddha akan menyelimuti kita sehingga jika seseorang dapat menegakkan dan menjelaskan sutra ini, berarti sedang belajar dan melatih kesabaran besar, diselimuti dengan jubah Tathagata. Menegakkan sutra ini, membabarkan sutra ini, harus melatih praktek kesabaran besar, maka diselimuti dengan jubah Tathagata. Juga akan dilindungi dan diingat selalu oleh para Buddha yang muncul di kawasan lain. Para Buddha di kawasan lain semuanya menghormati sutra ini. Orang yang dapat menegakkan sutra ini adalah sesuai dengan batin Buddha, makanya dilindungi dan diingat selalu oleh para Buddha. Bukan hanya Buddha Sakyamuni yang akan melindungi kita saja, masih ada kawasan lain. Para Buddha di kawasan lain sekarang ini akan melindungi dan ingat pada kita seperti Buddha Sakyamuni. Karena para Buddha, semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Setiap Buddha, sutra teratai hendak disebarkan di alam manusia. Selalu ada kesulitan. Hendak menapaki jalan yang sulit ini, para Buddha akan melindungi dan mengingat kita. Sehingga para Buddha di kawasan lain semuanya menghormati sutra ini, yaitu sesuai dengan batin Buddha, sehingga bisa dilindungi dan diingat selalu oleh para Buddha. Dilindungi dan diingat selalu artinya mendukung, melindungi, dan mengingat selalu. Para bodhisattva yang menerima dan menegakkan sutra ini lebih lagi didukung dan dilindungi, sehingga dilindungi dan diingat selalu, yaitu mendukung, melindungi, dan mengingat selalu. Ini dinamakan dilindungi dan diingat selalu. Para bodhisattva yang menerima dan menegakkan sutra ini semua bisa bersamaan dilindungi dan diingat selalu. Banyak dharma, semuanya dihimpun dalam sutra ini. Saudara sekalian, bersungguh hati dengan cinta kasih. Kita di tengah orang banyak harus selalu sesuai dengan batin Buddha. Dengan sendirinya akan memahami harapan mendasar para Buddha yang dilindungi dan diingat selalu. Kita seharusnya meyakini karena setiap orang memiliki sifat hakiki tatata. Pencerahan hakiki tatata, maka kita bisa menyayangi para makhluk di dunia. Diselimuti dengan jubah, demikian menyayanginya. Hati Buddha sebagai hati sendiri, praktek Buddha sebagai praktek sendiri, sehingga mampu menjalani apa yang sulit dijalani.
harus senantiasa lebih bersungguh hati.